scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. Shalom Bapak Saudara semua, selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur karena kita sudah ada di minggu pertama di bulan Desember. Kita dengan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Bulan Desember identik dengan bulan Natal ya saudara. Di mana Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Kita mengucap syukur, amin. Dan saat ini kalau kita boleh memuji, menyembah Tuhan, semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya. Oleh sebab itu kita bawa yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Biarlah kemuliaan, hormat, pujian kita persembahkan bagi Tuhan Yesus, amin. Mari datang dengan segenap hati kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shikarala parala 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 paralapa, shitanarala paralapa takarala paralapa. Kami datang saat ini Tuhan, dari manapun kami berada, dari rumah, dari tempat kami masing-masing, kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji Tuhan. Biar Kau dapati kami bawa yang terbaik saat kami menyanyikan pujian bagi Engkau ya Allah. Dan biarlah Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah boleh kami rasakan, memenuhi setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semuanya sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sebab Dia layak. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari semuanya sembah. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji, sebab Yesus layak bagi saudara. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tidak ada yang lain Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati sembah selamanya, sembah dan puji Dia. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan, sembah Tuhan, sembah. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita angkat suara, kita menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang telah datang ke dunia membawa damai. Engkau yang datang ke dunia membawa pengharapan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji selamanya, selamanya. Sebab Kau Raja, sebab Kau layak. Bagiku selamanya. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, hanya bagimu. Kemuliaan memenuhi tahta Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah. Selamanya.
Biar yang terbaik yang kami bawa hari ini Tuhan, biar yang terbaik yang kami persembahkan hari ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, semua yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kau layak terima yang terbaik, Kau layak terima yang terbaik. Engkau Raja, Engkau Allah, Kau sahabat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Yesus namanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua jemaat menyembah Tuhan. Engkau saja yang layak terima semua pujian. Yesus, hati kami bersorak, haleluya. Terpujilah Yesus, Hosana bagimu, Hosana bagimu, glory bagimu. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kau luar biasa Tuhan. Perkara yang besar dalam hidup kami. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. You are great, oh Lord, how great Thou art. How great. Semua
hanya memuji Tuhan. Oh, then sees my soul, my Savior God. Allah penyelamat kami. Oh, how great thou art, how great thou art. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Mari menyanyi bagi Tuhan. Then sings my soul, my Savior God. Apapun yang kami alami, kami mau menyanyi, memuliakan Tuhan. How great Thou art, for You are great. Sampai selamanya. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou Kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. My soul, my Savior God, hanya Kau, hanya Kau. How great Thou art, how great Thou art. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh?
Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita sampai di minggu pertama bulan ke-12. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat Tuhan menyertai kita semua, memimpin kita dan penyertaan Tuhan yang sempurna terus setia bersama-sama dengan kita. Baik, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan kita mau dengar firman. Kita ada di tahun yang luar biasa, tahun dimensi yang baru, tahun 2020. Dan tahun 2020 ini kita semua melihat benar-benar betapa Tuhan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman baru. Amin. Nah, mari kita berdoa lebih dulu supaya pengurapan Tuhan turun dan kita semua diberkati. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan bimbing kami terus sampai saat ini. Bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Bersyukur buat semua perbuatan-Mu. Bersyukur buat semua pembelaan-Mu. Makasih untuk doa-doa yang sudah dijawab. Terima kasih untuk doa-doa yang belum dijawab. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya sama Tuhan. Hadirat-Mu terus setia bersama-sama dengan kami. Tuhan, bulan ini bulan di mana kami merayakan Natal. Bulan ini bicara pada kami supaya kami semua memperhatikan kembali apa yang harusnya diperhatikan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Urapi kami semua yang beribadah dan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. 2020 tahun dimensi yang baru. Mari katakan sama-sama dengan saya. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Saudara, tema tahun ini tetap dimensi yang baru. Kita dibawa sama Tuhan dalam sebuah pengalaman demi pengalaman. Dan di bulan ini, bulan terakhir tahun 2020, kita akan merayakan Natal. Sebentar lagi. Tentu saja Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan biarlah tema besar di bulan ini tetap Natal, bukan pandemi. Amin. Saudara kasih Tuhan, puncak perayaan kekristenan itu adalah Paskah. Tapi Paskah nggak mungkin ada kalau Natal tidak ada. Kelahiran Yesus itu adalah momen dimulainya penggenapan sebuah janji Bapa, di mana Tuhan janji akan turun dan menyampaikan firman itu langsung kepada manusia. Mujizat yang dibicarakan oleh nabi-nabi mulai digenapi. Supaya keselamatan dari Tuhan, dari Bapa di sorga itu sampai pada bangsa-bangsa. Bukan cuma untuk orang Yahudi tapi buat bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, Natal memulainya. Kalau bukan karena Natal, maka kita nggak sampai-sampai dalam janji Tuhan yang luar biasa itu. Banyak janji Tuhan itu dapat Tuhan lakukan sendiri dan menggenapinya sendiri. Tapi banyak juga janji Tuhan. Itu Tuhan maunya melibatkan manusia untuk penggenapan janjinya. Dia maunya ada partneran. Dia maunya bersama-sama, saudara. Orang-orang yang percaya, yang respon dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk bersama-sama menggenapi janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Respon manusia itu menjadikan si manusia itu pembawa mujizat Tuhan. Ya. Membawa mujizat Tuhan. Natal ini juga tidak terkecuali. Tuhan memakai manusia. Ada dua hamba Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan. Dan dua orang pembawa mujizat ini yang menjadi inisiator atau yang dipakai sama Tuhan untuk menghadirkan atau dipakai jadi alat untuk menghadirkan Tuhan Yesus di muka bumi. Ambil bagian dalam proses itu. Dua orang pahlawan Natal ini namanya Yusuf dan Maria. Hari ini kita mau dengar firman tentang Yusuf dan Maria. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua bukan cuma dilawat sama Tuhan, tetapi melihat bagaimana mujizat bisa terjadi karena respon manusia.
respon kita sangat dilihat sama Bapa di surga. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Nanti juga ada satu ayat dari Lukas, tetapi saya mau ajak kita mulai baca dulu Matius 1 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Satu ayat lagi saudara kasih Tuhan dari Lukas 1 ayat 38. Kalau ini tentang Maria. Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Menyampaikan pesan tentang bagaimana dia nanti akan mengandung Yesus. Saudara kasih Tuhan, lalu lewat percakapan itu, dengan semua risiko yang pasti Maria juga sudah tahu, ya, karena dia akan mengandung tapi dia belum nikah, gitu ya, saudara kasih Tuhan. Nah ini Maria menjawab, Lukas 1 ayat 38, ini jawaban Maria saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita banyak minta mujizat. Tapi bagaimana kalau Tuhan mau menjadikan mujizat itu lewat kita? Kita minta jawaban doa. Tapi bagaimana kalau Tuhan maunya jawab doa kita itu dengan peran kita juga? Hari-hari ini saya mau ajak kita mempertimbangkan kembali. Di bulan terakhir tahun 2020 masih ada waktu untuk mujizat terjadi. Ambil peran saudara kasih Tuhan. Respon kita menentukan. Mungkin selama ini attitude kita cuma nunggu. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita cuma ngerti tentang bagaimana kita menerima sesuatu. Tapi sebenarnya Tuhan ingin ajak kita semua untuk ambil bagian. Karena Allah kita ingin anak-anaknya juga berlatih, dikuatkan dan berpraktek atau melakukan hidup seperti Yesus hidup. Saudara kasih Tuhan. Nah, ada dua kualitas pembawa mujizat Tuhan. Dan saya berdoa di bulan terakhir 2020 ini, kita semua memeriksa diri kita, apakah kita sudah bisa atau kita hidup seperti Yusuf dan Maria yang dipakai sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan melakukannya, kita akan lihat dan berharap berdoa sama-sama, beriman sama-sama. Mujizat akan terjadi dalam 30 hari sisa ini. Dan kita akan selesaikan tahun 2020 dengan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, yuk kita sama-sama periksa. Yuk hari yang poin pertamanya saudara kasih Tuhan ya. Yusuf seorang yang tulus hati. Tidak mudah untuk Tuhan berpartner dengan sembarang orang. Tidak mudah Tuhan pakai semua orang begitu saja. Pasti ada sesuatu yang Tuhan lewat kemahatauannya itu memandang manusia dengan suatu kualitas yang bagus. Ya. Nah kualitas seperti apa sih yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini? Tuhan pakai Musa. Ternyata Musa punya kualitas rendah hati, lemah lembut.
mudah dituntun, mudah dibentuk. Tuhan pakai Daud, ternyata Daud punya kualitas yang dekat sama Tuhan. Kalau salah ditegur mudah bertobat. Sudah dikasih Tuhan. Ya, semua punya kualitas yang tertentu yang membuat Tuhan bisa pakai mereka. Kenapa Tuhan bisa pakai Yusuf? Ada satu kualitas yang luar biasa dari Yusuf. Alkitab tadi katakan seorang yang tulus hati. Haleluya. Saudara, bahasa aslinya dipakai kata gini, dikaios. Dikaios bicara soal righteousness, kebenaran, orang benar. Yusuf bukan cuma sekedar tulus. Yusuf adalah orang benar. Dalam kamus Strong yang saya baca, Yusuf dikatakan begini, orang yang bangga bisa hidup benar, yang cara berpikir, cara merasa dan cara hidupnya confirm dengan firman Tuhan yang orang itu pegang dan percaya. Jadi kebanggaannya justru ketika dia bisa hidup dengan firman Tuhan. Waktu dia bisa berjalan melakukan firman Tuhan, berpikir seperti firman Tuhan, merasa seperti apa yang firman Tuhan ajarkan, ternyata orang seperti ini dikatakan dikaios, orang benar. Yusuf punya kualitas ini, sudah dikasih Tuhan. Dia orang yang mudah dituntun sama Tuhan. Dia punya passion untuk menggenapi rencana Tuhan. Gak sembarangan dia mau lakukan sesuatu. Yang dia mau lakukan itu adalah harus yang dari Tuhan. Dan ini tidak mungkin dimiliki kalau dia tidak belajar dan hidup pelan-pelan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Artinya Yusuf adalah pembelajar. Yusuf adalah pembelajar. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau ngelihat definisi tadi, ada urutannya tuh ya. Berarti dia suka baca firman, dia suka belajar, lalu apa yang dia pelajari dia lakukan. Dan kalau dia salah dia bertobat dan dia perbaiki, dia progresif, dia pegang dan terus dia hidup di dalamnya. Orang yang tipe kayak begini, itu yang dikatakan dikaios. Orang yang punya kualitas righteous, orang benar. Dimanapun Anda berada saat ini, apakah Anda sudah termasuk seperti Yusuf, orang-orang dikaios, orang-orang yang punya passion melakukan kebenaran. Jelas ada masalah ketika dia tahu Maria mengandung padahal mereka belum melakukan apa-apa dan belum menikah. Jelas itu tidak benar, ya toh? Nah, karena tidak benar, maka Yusuf ingin supaya tidak mencemarkan nama baik Maria, dia pisah baik-baik, begitu ya. Tapi saudara, begitu dia tahu bahwa ini semua perbuatan Tuhan. Begitu dia tahu, dia dapat pesan lewat mimpi. Dengan zeal, dengan semangat, dengan gairah. Saudara dikasih Tuhan, dia mau melakukannya. Orang ini bangga kalau bisa melakukan sesuatu yang dari Tuhan. Halo anak Tuhan. Apakah engkau bisa bangga untuk melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya di mata manusia bodoh. Tapi engkau tahu dan percaya bahwa itu Tuhan yang suruh. Yusuf punya kualitas seperti ini. Ya. Yusuf punya kualitas seperti ini. Bayangkan saudara, orang ini membangun hubungan atau membangun cinta, hubungan kasih dengan seorang wanita. Dan kemudian saudara dikasih Tuhan, suatu hari dia dapat kabar ya bahwa wanita yang dia cintai mengandung padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Ya. Tapi begitu dia tahu bahwa ini Tuhan, saudara, dia percaya. Dan untuk itu dia siap bayar harga. Tadi ayat firman Tuhan berkata begini ya, di bagian belakangnya tadi ayat 20 ya. Tetapi, ayat ke-24 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dia tahu loh bahwa dia harus jaga kekudusan Maria. Dia jaga semuanya sampai akhir.
Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Persis seperti yang disuruh sama malaikat. Dia punya passion untuk melakukan itu. Dia punya passion untuk melakukan itu. Walaupun menurut kacamata manusia itu bodoh, itu gak benar dan sebagainya, saudara. Tapi kalau dia udah tahu itu dari Tuhan, oh dia akan jalan. Kualitas yang seperti ini yang dicari sama Tuhan untuk bekerja sama, menggenapi janjinya. Anak-anak Tuhan, apakah engkau siap melihat mujizat terjadi lewat hidupmu yang dipakai sama Tuhan? Jadilah orang yang punya kualitas seperti ini, saudara kasih Tuhan. Kata kuncinya untuk bisa memiliki kualitas seperti ini cuma dua. Belajar dan progresif. Belajar terus dan bertumbuh dan berbuah. Progresif itu artinya gini, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan kemudian hasilkan sesuatu. Progresif, ya. Belajar dan progres. Belajar, progres. Belajar, progres. Mungkin hari ini belum sempurna, tapi belajar dan progres. Dan kemudian dalam beberapa waktu ke depan, saudara dikasih Tuhan, Anda akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada satu hamba Tuhan di Kisah Rasul yang semangat sekali, mirip seperti Yusuf. Dan saya tahu Tuhan pakai dia dengan luar biasa, namanya Paulus. Paulus, dia responi panggilan Tuhan. Dia semangat sekali, tiap kali Tuhan tuntun apa dia jalanin, saudara. Dan jalaninnya tuh nggak tanggung-tanggung, bayar harga, ya dirajam, bahkan pernah diusir, dicaci, dipenjara. Kelaparan, dia pernah lakukan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan suruh melakukan sesuatu dan itu harga yang dia bayar. Dia punya semangat melakukan apa yang dia percaya Tuhan suruh. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan, dia juga harus belajar tentang pengampunan. Dia juga harus belajar tentang memberi kesempatan. Dia harus belajar juga karena dia gak sempurna. Dia harus belajar juga tentang pastoral, pengembalaan, mementor, memberi kesempatan kepada orang-orang yang baru belajar. Gitu. Ada satu kejadian di mana dia dikecewakan atau ditinggal sama seorang bernama Markus, saudara kasih Tuhan. Dan Barnabas coba ngasih tahu, jangan begitu, jangan terlalu keras, jangan terlalu marah dan sebagainya. Kali pertama itu saudara kasih Tuhan, Paulus marah, biarin aja, nggak usah bergabung lagi. Kalau mau pergi aja, ya. Kenapa? Karena memang dia punya semangat untuk melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika waktu-waktu kemudian dia mulai belajar tentang hati Bapa. Dia mulai belajar tentang mengampuni. Dia mulai belajar bahwa kadang-kadang ada orang yang sekali diajar tidak bisa langsung taat. Ada orang yang kadang-kadang sudah dengar suara Tuhan tapi belum bisa melakukan. Sampai dia harus belajar lagi untuk kembali taat sama Tuhan. Ya, harus ada dikasih kesempatan. Kalau saudara baca surat Paulus di akhir hidupnya, dia katakan begini, tolong panggil kembali Markus supaya dia bisa menemani aku dalam pelayananku di hari-hari terakhir. Wow, saudara dikasih Tuhan. Jadi Paulus yang hebat itu pun bertumbuh. Pertanyaannya hari ini, apakah engkau termasuk orang yang mau bertumbuh, yang mau dipakai Tuhan dan kemudian berubah? Kalau engkau mau, engkau bisa loh dipakai sama Tuhan untuk melakukan mujizat. Amin saudara. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Seperti Yusuf, belajar dan dia bertumbuh. Tapi gak bisa belajar, gak bisa bertumbuh kalau gak punya semangat. Yusuf berpunya semangat. Paulus punya semangat. Saudara dikasih Tuhan. Dan semangat itu yang membuat mereka bangga jadi orang benar. Betul, kita di perjanjian baru ini dibenarkan oleh darah Kristus. Tetapi setelah dibenarkan, kita perlu punya semangat untuk hidup kita diperbaiki, dipulihkan oleh firman Tuhan. Ayo banyak baca Alkitab. Ayo banyak bertumbuh. Supaya Tuhan bisa hadirkan mujizat. Bukan cuma langsung dia bekerja, tapi juga lewat karya dan respon kita sehari-hari. Amin. Yang kedua, hati hamba. Tadi dikatakan oleh Maria, kita belajar dari Maria ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kualitas Yusuf, kualitas orang benar. Kualitas kualitas Maria adalah kualitas hamba. Kualitas hamba itu yang luar biasa. Bahasa Yunaninya dipakai kata dule. Atau kalau pria jadi doulos. Ya. Saudara kasih Tuhan artinya gini. Kalau dalam kamus Strong. Budak wanita, hamba wanita yang terikat. Maria punya kesadaran bahwa dia sudah terikat. Dia terikat. Seperti seorang tunangan yang terikat kepada calon suami. Dia juga terikat kepada Tuhannya. Hati hamba adalah mindset atau cara berpikir, pola pikir yang menyadari bahwa dia itu bukan milik dirinya. Dia itu milik Tuhannya. Saudara dikasih Tuhan, mindset hamba ini zamannya Maria diajarkan lewat sebuah value, nilai. Kualitas hamba ini diajarkan oleh keluarganya, mungkin oleh masyarakat itu. Sehingga mereka akhirnya ngerti. Waktu malaikat bicara, dia cuma bilang, aku nih hamba. Jadi deh, pokoknya kalau Tuhan yang udah ngomong jadi deh. Gitu ya. Saudara kasih Tuhan, menurut tradisi Yahudi, ini dilatih sejak kecil. Maria bisa seperti itu tidak begitu langsung. Tapi ada ajaran, ada pelatihan yang orang tuanya lakukan. Untuk tunduk pada ketetapan Allah. Untuk tunduk pada ketetapan Allah. So untuk yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kata kuncinya belajar dan progresif. Maka yang kedua ini kata kuncinya adalah latihan dan berulang-ulang. Latihan dan berulang-ulang. Saudara, kalau mau lihat mujizat dan kita punya karakter, memiliki karakter hamba yang siap melihat mujizat, dipakai sama Tuhan, melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Mari siapkan dirimu untuk dibentuk sama Tuhan. Dilatih sama Tuhan berulang-ulang. Tahukah engkau untuk jadi seperti Kristus itu butuh latihan. Sabar itu butuh latihan. Murah hati itu butuh latihan. Tahukah engkau saudara kasih Tuhan, untuk taat itu juga butuh latihan. Latihan. Dan Tuhan mau latih kita terus. Masa pandemi ini. Dari bulan Maret sampai hari ini. Tuhan latih kita. Penguasaan diri. Kita berubah semua nih ya. Kita mulai belajar pakai masker. Kita mulai belajar pasang jarak dengan orang. Kita belajar nih. Dipakai sama Tuhan untuk melatih kita. Melatih. Dan latihan itu yang membuat kita responnya bisa bagus. Seperti Maria. Satu kali saya kenal sama seorang pendoa syafaat. Dan pendoa syafaat itu disakiti sama beberapa orang. Salah paham yang terjadi saya enggak gitu persis. Tapi saya tahu itu sakit sekali. Ya.
Nah saudara, waktu saya ajak ngomong sama dia, saya panggil dia tante karena udah tua ya. Saya bilang, tante ngampunin kan apa yang sudah terjadi? Saudara tahu dia jawab apa? Ini pendoa syafaat yang terlatih untuk berdoa terus di dalam hadirat Tuhan. Dia jawab apa? Dia bilang begini saudara. Harus nak, kalau aku gak mengampuni, doaku gak dijawab. Wow, luar biasa loh ya. Jadi dia udah tahu bahwa dia harus ngampunin orang-orang yang nyakitin dia. Kenapa? Karena dia pendoa. Untuk panggilannya dia punya tugas. Supaya doanya itu gak ada penghalang, dia harus jaga hatinya. Saya percaya pemahaman seperti itu tidak datang dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, gak mungkin. Itu pasti latihan bertahun-tahun. Latih dan berulang-ulang. Siapkan diri kita mau dipakai sama Tuhan untuk penuaian jiwa besar-besaran. Tahu artinya? Anda dan saya akan ketemu banyak orang yang belum diselamatkan. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngeliat hidup mereka gak pantas diselamatkan. Tapi Tuhan mau pakai kita semua untuk sentuh hidup orang-orang seperti itu supaya bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Artinya hati kita harus besar dan siap dibentuk sama Tuhan. Latih diri supaya kita bisa jadi alat Tuhan. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Di bulan terakhir tahun 2020 ini, are you available? Apakah engkau bisa dan siap dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa besar-besaran? Lawatan ke depan akan makin besar. Roh Kudus dicurahkan masa Pentakosta ketiga akan makin dahsyat. Tapi Tuhan butuh manusia-manusia Allah di bumi untuk dipakai dan kerjasama dengan Dia. Siapkah dirimu? Kalau siap, saudara, mari angkat tangan kita sama-sama. Supaya kita sama-sama bisa dilawat sama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dilatih sama Tuhan dan belajar progresif. Seiring dengan pertumbuhan rohani kita yang makin cepat ke depan, kita akan banyak lihat mujizat, janji-janji Tuhan digenapi. Amin saudara, haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, ini kami semua. Kami mau dipakai sama Tuhan. Kami rindu mujizat terjadi, janji Tuhan terjadi di keluarga, di kerjaan, di hidup kami semua. Dan kami juga siap dipakai sama Tuhan untuk berpartner. Seperti Yusuf, Maria dipakai untuk jadi alat menggenapi janji-Mu. Kami juga. Sehingga janji Tuhan akan terjadi di keluarga kami, di kantor kami, di pekerjaan, di pelayanan, di kehidupan kami. Tolong kami semua. Kami juga berdoa, pakai kami semua. Supaya janji Tuhan digenapi atas Indonesia, atas kota kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan, urapi kami semua. Urapi anak-anak-Mu semua Tuhan.
Urapi di rumah-rumah, urapi dimanapun mereka berada, urapi mereka semua dalam nama Yesus Tuhan. Dimanapun mereka berada, latih mereka, pakai mereka. Bawa kami, bimbing kami semua, belajar, progres. Latih kami semua berulang-ulang. Dan biar kami punya kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Ini tolong, ini doa kami Tuhan. Tolong kami supaya bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami nyatakan diri kami siap dipakai sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang tuntun dalam langkah-langkah kami selanjutnya. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidarala pakasi karala parala parala parala. Hidarala parala 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 parala. Mari kita sembah Dia. Hidarala pakasi karala parala parala parala. Hidarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala parala. Parala parala parala. Hidarala pakasi karala parala. Hidarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala. Yesus, karala parala 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 parala. Hiarala makasih karala parala parala. Biar berkat-Mu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Hiarala makasih karala papa. Berkat-Mu mengalir di tengah kondisi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada buat kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sikarala papa. Irarala pakasih karala parala parala parala. Irarala pakasih karala papa. Irarala pakasih karala parala 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 parala. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau
selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, dan kami sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa segera beribadah bersama-sama kembali, bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GPI Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.